yaitu di itu Bu, pemecahan kasus dalam kedisiplinan sosial ya. Dan arti di sini kedisiplinan sosial yang pernah terjadi, yang biasanya kita alami di sekolah ya, kasus. Itu kasus, jangankan kita sesama guru, kita dengan murid hari-hari Ibu ya. Dari segi siswa yang nakal, yang tidak mendengarkan, itu dah kasus bagi kita. Menghukum, ini Bu dilema kita semua nih. Kadang-kadang kita tuh kan lebih kepada menghukum, ya Bu, termasuk saya. Berarti membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, di sini rupanya itu tidak boleh terjadi. Di dalam cari apa penyebab anak itu dan apa yang membuat dia seperti itu. Hanya itu. Kesalahan terlibat dalam kesalahan apapun, kita sebagai guru hanya membuat dia sadar. Nah, nanti ada uraiannya. Nah, di sini ada contohnya saya itu kan ya, pemecahan masalah dari pengawas juga, tapi dia awalnya dari seorang guru. Dia memecahkan masalah apa yang diinginkan oleh siswanya dengan tidak menghukum, tapi dengan mencari tahu kesalahan apa dan komitmen apa yang akan dilakukan oleh muridnya. Cuman memang kalau mendengarkan cerita beliau, jadi di sini bagaimana kesepakatan kelas itu dilaksanakan. Biasanya kesepakatan kelas selama ini kita hilang untuk membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi begitu nanti, tapi nanti ini bakal kita itu kan di semester 2 kan, kita masuk awal itu kan, awal semester. Nanti di situ kita bersama-sama siswa melakukan kesepakatan kelas. Dari di situ kita tulis apa yang diinginkan mereka dalam kesepakatan kelas itu. Bukan kita yang satu misalnya, kita harus begini, kalian harus begini, enggak. Tapi dia sendiri yang menulis kesepakatan kelas itu, misalnya sopan santun, tanggung jawab. Tapi dari mereka sendiri, biarkan dia yang menulis kesepakatan kelas itu. Kemudian dari kesepakatan kelas itu bisa kita tempelkan di kelas kita. Jadi kalau dia lupa dengan apa yang udah dia inginkan sendiri, maka di situ kita bisa mencari tahu mengapa bisa lupa dengan kesepakatan yang udah dibuatnya sendiri. Nah, dari situ dia secara itu Bu, secara berjalan secara langsung, tidak ada tekanan dari kita, tidak ada hardikan dari kita, dia akan menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, dia melanggar kesepakatan kelas itu. Jadi dalam kurikulum Merdeka, kalau ingin kita mendisiplinkan sosial, kita harus membuat kesepakatan kelas dulu dengan anak didik kita, murid kita. Insya Allah kalau kita memberikan kasih sayang dengan mereka, mereka tetap akan bisa menyayangi kita balik. Jadi kesepakatan kelas ini fungsinya untuk membuat mereka sadar, untuk membuat mereka tahu apa yang boleh dilakukan dengan apa yang tidak dilakukan. Jadi setelah saya mendengarkan paparan dari instruktur mengenai kedisiplinan sosial seperti ini, berpihak pada murid, yang menuntun murid, yang berhambakan pada murid. Jadi di situ saya mulai berpikir, ternyata memperlakukan anak didik kita dengan hukuman itu tidak membuat mereka belajar, tidak membuat mereka jerah, dan tidak membuat mereka takut. Hanya yang membuat mereka takut dengan menyadari kesalahan mereka hanya dengan kesepakatan kelas yang dibuat mereka. Dan apabila mereka melanggarnya, mereka akan dengan secara otomatis mengetahui konsekuensi atau apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki pelanggaran yang telah mereka perbuat sendiri. Jadi kita tidak perlu sampai harus membuang tenaga untuk mencari tahu kesalahan apa. Itu contoh kecil di kelas. Kalau kita menghadapi atau melihat siswa kita ataupun siswa yang lain melakukan kesalahan dalam bentuk skala besar atau memang udah di luar batas anak ini, kita cukup hanya memanggilnya saja dengan menanya apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukannya selama ini itu benar. Hanya itu saja kita sebagai guru. Kita tidak
boleh untuk menghardiknya atau menekan supaya dia untuk mampu, itu tidak akan pernah dilakukannya. Jadi di sini memang benar-benar kita dituntut sebagai pendidik itu banyak membuat strategi. Strategi di sini baik pun dalam model pembelajaran ataupun dalam model pemecahan kasus terhadap anak didik kita di sini yang dituntut. Jadi memang benar hanya untuk melayani murid. Masalah ketercapaian materi ataupun tuntutan daripada pemerintah baik itu masih perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini ada motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan kita dapatkan apabila saya melakukannya? Dalam arti ini refleksi diri ya Bu. Kalau misalnya kita melakukan ketidakadilan dalam siswa, apa sih yang kita dapatkan? Kadang-kadang kan kita kan hanya menuntut sebagai guru kan, menuntut siswanya minta seperti ini. Tapi rupanya beda. Pecahan kasus di situ ada, di sini ada ini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, dalam pemecahan kasus setiap kita menangani apa yang terjadi pada siswa kita, di sini biasanya kalau pemikiran kita, terutama pemikiran saya, hukuman dan konsekuensi itu sama ya Bu. Betul nggak Bu Nopi? Kalau Bu Nopi dalam mengambil kesimpulan hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Kurang lebih. Sebenarnya kan hukuman dan konsekuensi itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya cuma kebanyakan kita mengartikan hukum dan konsekuensi sama. Iya, betul Bu Nopi. Jadi di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi itu udah jelas. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Misalnya anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, kita tiba-tiba cuci WC, itu secara tidak langsung sebenarnya menyakiti mereka, tapi karena mereka patuh diikutinya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, dalam arti dia harus mengetahui apa yang terjadi apabila dia melakukan kesalahan. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi hukuman itu lebih kepada menekan siswa daripada konsekuensi. Di sini perbedaannya. Nah, di sini anak akan membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau itu hukuman. Tapi yang kebanyakan yang sudah terjadi di dunia pendidikan atau di sekolah-sekolah, memang yang banyak terjadi itu hukuman. Hukuman yang selalu diberikan oleh dari pihak sekolah, baik pun kita guru. Nah, ternyata yang harus terjadi itu pada siswa itu konsekuensi. Jadi dari konsekuensi itu anak terlatih untuk berpikir, untuk menyadari atau untuk menyesuaikan diri. Jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau ada konsekuensinya. Ya Pak Joko ya? Pak Joko lebih senior daripada kami, betul nggak Pak? Bisa jadi. Nah, di sini daripada poin untuk menghadapi masalah itu ada namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Pertama saya pun bingung apa restitusi itu. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dalam arti kelompok yang mana seharusnya mereka berada, dengan karakter yang tertanam di diri mereka itu lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, istilahnya bergaul, yang mengajarkan murid untuk mencari masalah atau mencari jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi, itu restitusi. Jadi di sini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini poin daripadanya Ibu ya.
Nah, di sini ada identitas gagal. Nah, hukuman termasuk dalam identitas gagal. Di sini ada identitas sukses. Ini menurut penelitian di beberapa tingkat sekolah ada konsekuensi dan restitusi. Tapi yang lebih kepada yang yang lebih positif untuk mendisiplinkan siswa itu ke restitusinya. Konsekuensi itu netral. Nah, ciri-ciri daripada restitusi. Jadi saya di sini hanya memaparkan atau mengenalkan ciri-ciri restitusi di sini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam arti kalau menebus kesalahan artinya balik lagi ke hukuman. Tapi di sini untuk belajar daripada kesalahan. Nah, restitusi ini. Jadi anak itu, cara kita memecahkan masalah pada anak itu agar membuat dia tahu dia belajar apa yang udah menjadi kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan baik dengan guru maupun sesama temannya apabila dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Dalam arti di sini tawaran, kita hanya menawarkan saja apakah misalnya suatu masalah dengan anak itu perebutan apa gitu, barang atau di mana, kita hanya menawarkan, tapi kita bukan untuk memaksa kamu harus minta maaf, kamu harus mengganti barang, bukan seperti itu yang diinginkan atau yang ciri-ciri daripada restitusi. Tapi kita hanya menawarkan seharusnya, misalnya contoh ya, seharusnya apa yang kamu lakukan apabila kamu merusak barang teman itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, merenungi dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa yang dia lakukan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, artinya dia menyadari kesalahan apa yang dia perbuat, pelanggaran apa yang dia lakukan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter dalam di sini sifat, bukan tindakan yang udah dibuatnya. Jadi karakter dia. Jadi yang kedelapan, fokus pada solusi, tahu masalah. Setelah dia melakukan kesalahan, dia akan mencari masalah, solusi jalan keluar yang dia buat. Nah, di sini yang terpenting yang tugas kita sebagai guru nih dimaukan kurikulum Merdeka ini menuntun nih, mencarikan masalah untuk dia nih, mencarikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam arti anak itu tidak dipermalukan. Anak itu tidak dipermalukan. Dalam biasa kan kita kalau anak melakukan kesalahan berdiri di depan, kaki tak satu, jewer tangan telinga atau gimana, kawan lain ngejek. Itu secara langsung itu sudah membuat harga dirinya jatuh, mempermalukan anak itu. Dan dia akan malu untuk kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya. Itu tetap akan ejekan sampai kapanpun. Itu yang tidak diinginkan oleh Merdeka dan filosofi Ki Hajar. Di sini keyakinan kelas di sini ada ya. Jadi keyakinan kelas itu mengapa dibuat, mengapa harus dilaksanakan anak untuk mengatasi masalah atau problem yang dihadapi para siswa kita. Di sini ada budaya positifnya, kita lanjut. Keyakinan kelas sama juga dengan kesepakatan kelas. Nah, contohnya seperti ini, Bu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini bukan kita yang menentukan ya Bapak Ibu. Bukan kita yang menentukan, tapi mereka sendiri yang menulis. Kita hanya mandu kesepakatan seperti apa yang diinginkan mereka di dalam kelas, dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Nah, di sini sebagai contoh, kami guru dan murid saling menyayangi. Artinya di dalam kelas tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menyakiti. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari kesepakatan kelas mereka yang buat sendiri, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Dalam arti apabila dia melanggar kesepakatan kelas yang diyakini dalam dirinya, artinya dia harus mencari solusi bagi dirinya sendiri. Jadi di sini kita tidak perlu, kalau saya ambil kesimpulan baik, kita sebagai guru tidak perlu kita sampai keluar keringat untuk harus mereka dengan sendiri sadar. Pelan-pelan. Memang tidak mudah untuk merubah karakter anak yang udah itu. Jadi pelan-pelan kita
mengubah atau mengarahkannya yang ke arah yang lebih positif. Nah, di sini ya. Di sini ada itu 5 posisi kontrol Bu dalam mengatasi masalah itu. Ada kita sebagai guru, kelihatan nggak? Kita sebagai guru. Ya sih Pak, terima kasih Pak. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita di bagian mana nih? Coba Ibu baca, Bapak baca. Posisi kita di mana nih? Kalau saya sih sebelum saya mendengar ini, saya di kolom penghukum. Kolom penghukum. Karena dulu-dulunya tegang setiap menghadapi siswa kalau melakukan kesalahan. Jadi inilah kontrol yang harus dimiliki guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini kalau sebagai penghukum, guru akan berbuat misalnya kalau salah menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau itu rasa saya poin saya duluan itu. Terus dengan perkataan guru akan tidak melakukannya, awas ya, rasakan, awas ya, turun. Ancaman. Kan biasa itu kan yang kita itu penghukum. Kebanyakan guru yang sebelum mengetahui ini tetap sebagai penghukum, termasuk diri saya. Jadi hasil daripada kita di posisi penghukum itu, anak itu akan memberontak. Saking takut dia akan membuat kesalahan dengan berbohong untuk dirinya sendiri. Yang penting dia selamat, kan? Yang penting selamat. Yang penting tidak dihukum ibu, tidak disuruh. Saya nunggu ya, awas. Kan kebanyakan kita seperti itu. Nah, di sini hasilnya akan negatif sekali untuk siswa. Dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan serta berbohong. Dia akan mencari sumber, bukan saya Bu, nyena, tetap akan menunjuk kawannya untuk menyelamatkan dirinya. Nah, sekarang murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya pandangan siswa terhadap kita, ibu ini begini terhadap saya. Kita kan dulu, terutama saya yang masih awal ya, masih ingat saya diapakan dulu guru SMA. Saya dikatakan begini begitu karena memang nakal Bapak. Nah, jadi di sini siswa itu tetap membuat kita tuh di luar guru yang berkualitas. Karena apa? Akibat hukuman yang kita berikan ke mereka. Dia tidak akan pernah memandang kita sebagai guru yang yang bisa diharapkan dia atau yang bisa dicontohnya. Memang dia depan kita takut, tapi tidak berkualitas di hadapan mereka. Nah, murid akan berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Dalam arti, kalau udah kita sekali yang beritahu, paling nggak ibu marah-marah lagi, masuk marah-marah lagi. Tetap seperti itu. Jadi kita seakan begitu melihat kita, bukannya dia segan, dia malah ketakutan dalam hati. Adik ibu, pasti seperti itu siswa kita. Nah, terus dampak pada siswa itu mengulangi kesalahan lagi. Jadi kebal ibaratnya. Kalau posisi kita di penghukum, anak akan kebal dengan kesalahan yang udah sering dilakukannya. Nah, itu kasus besar ya Pak ya, kasus besar Martel. Nah, sekarang posisi kita misalnya di pembuat orang merasa bersalah dalam arti mampu ngadepin. Kalau kurikulum merdeka, aku sudah rumah, kayak gitu, Jadi serah dia lah. Jadi kan, jadi bikin serah. Nah, kita ngomongin apa sih kan? Dengan satu saran, nah kita hanya ngontrol, tetap kita ngontrol. Masalahnya tugas kita tetap sebagai pendidik. Di sini Bu, kita lanjut ya. Di sini pembuat orang merasa bersalah dalam arti kita begitu menemukan kasus berceramah. Misalnya aku buat bang, tidak malah saya dengan ibu nih. Nah, itu membuat mereka tuh merasa bersalah. Kalau itu galaku ibu ini lalu kena begini ya. Jadi
Saat guru udah mbak, misalnya marpel ya contoh, aplik marpel yang kau buat, ada malah saya nengok ibu nih mbak. Nah itu membuat siswa merasa bersalah. Jadi posisi kita di membuat orang merasa bersalah. Apa konsekuensi yang hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kurang lebih berarti dengan penghukum, tapi dengan cara halus bahasanya kalau merasa bersalah. Dia tetap akan melakukan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Dia tidak akan pernah mau jujur. Nah sekarang murid meletakkan guru di dalam dunia luar berkualitas. Tapi beda. Tadi penghukum di luar dunia berkualitas, kalau membuat masalah merasa bersalah di dalam dunia berkualitas. Jadi siswa paling maafkan saya ya bu, paling gitu katanya, maafkan saya ya bu, atau merasa rendahkan diri itu pun kurang tepat, tapi sering dilakukan. Saking kita udah gitu ya, jadi udah mbak marpel tolong mbak ibu ya, itu membuat mereka merasa bersalah. Gimana pak? Itu namanya mengancam. Posisi mengancam pak, tapi posisi mengancam sering tidak termasuk dalam 5 posisi kontrol. Yang berikutnya itu teman. Jadi anak yang berbuat salah itu seakan-akan kita ajak teman gitu bang, membuat alasan-alasan untuk murid. Yang banyak kita lakukan itu kalau misalnya udah saking kesalnya ya, teman bisa kita lakukan. Ayolah, sudah. Tolong Pak Ibu, demi Ibu Bang, dia mah dorong marpel lah misalnya, demi Ibu Bang, itu sebagai teman. Nah, sebagai teman. Tapi hasilnya anak itu akan ketergantungan dengan kita. Sikit-sikit bu, sikit-sikit. Itu ketergantungan. Itu posisi kita tuh di bagian teman. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena apa? Bisa menyelamatkan dia dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Terus di sini murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, apabila kita tidak bisa membantunya. Jadi sakitnya posisi kita teman itu, kalau kita udah nggak bisa membantu dia lagi, dia akan hilang kepercayaan dengan kita. Jadi dampaknya bagi murid itu akan lemah, tidak mandiri dan bertergantungan. Yang paling diharapkan dari kurikulum Merdeka itu sebagai pemantau dan manajer. Pemantau di sini, begitu kita menghadapi kasus, itu kita ukur, kita hitung, kita lihat sebesar apa kasusnya, terus kita ingatkan kembali ke mereka apa peraturannya, menyesuaikan diri, bila diawasi, ya itu pemantau yang paling tepat. Tapi kita butuh strategi, butuh kerja keras dan berpikir keras juga kalau untuk pemantau. Kalau manajer itu sudah kita perbaiki, kita pantau dia dari jarak jauh, apakah dia melakukan kesalahan lagi. Terus sebagai pelaku manajer itu kita melakukan individu positif dalam dunia berkualitas, dalam arti mengarahkan kembali, tidak melepas, tetap kita pantau. Seperti marpel, tetap kan pasti Bu Rini, Bu Yani tetap memantau anak itu sebenarnya, tapi secara tidak sadar ibu udah melakukan posisi kontrol, memantau. Pasti tujuan ibu marpel lagi, kan marpel lagi itu udah mantau, padahal hanya sedikit ngarahkannya mah. Kalau posisinya ibu udah lari ke posisi kontrol. Nah ini 5 posisi ya Bu dalam kita mengatasi masalah. Ini posisi ini di mana kita meletakkan diri kita untuk kamu. Ini di posisi menghukum. Nah, saya ambil selanjutnya. Dari presiden sama itu kita lakukan terlambat, tidak masuk tanpa salam melalui kamu apa? Karena sering terlambat anak ini. Sering terlambat. Jadi dia mencari alasan terus supaya untuk melindungi kesalahan dia. Di 5 posisi kontrol. Jadi kita harus ngapa terlambat kesel. Kenapa? Nggak mandi kan? Coba dikasih sarung mandi, so mandi WC. Iya boleh.
sekarang. Nah, posisi membuat merasa bersalah gitu. Ini posisi membuat merasa bersalah. Jadi dengan kata lemah lembut, tapi dia merendahkan dirinya supaya anak itu menyadari kesalahannya, tapi membuat anak ini merasa bersalah. Berarti bu gurunya itu darah tinggi. Ganteng dulu yang aja. Coba aja kan. Membuat rasa bersalah kan. Tapi anak ini akan terus berketergantungan dengan ibu ini. Ibu ini ibaratnya guru piket. Jadi piket keterlambatan, daftar keterlambatan dia nanti di atas ibu ini. Jadi ketergantungan terus. Apabila ibu ini tidak bisa membantunya, maka hilang kepercayaan. Itu rawan juga untuk kita sebagai pendidik kalau melakukan hal ini. Iya betul. Ini peraturan pembuat. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya Mungkin harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ini sebagai teman. Pemantau tadi itu, ini sekarang posisi manajer. Jadi dia tidak menghukum, tapi dia hanya memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Nah, posisi inilah yang harus kita ambil, manajer. Posisi manajer. Kalau kasus sebesar Marvel, kami itu pernah udah mendiskusikan itu kemarin. Itu tetap kita alihkan ke kepala sekolah. Sekarang sudah Nanti dari kepala sekolah mempertemukan Jadi sekarang murid dari mana ini, Nenek? itu dengan apa namanya orang tua. Saya semalam baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Di sini dia mengingatkan keyakinan. Nah, dia ingat dengan keyakinan yang sudah dibuatnya di kelas. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? ya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan kamu? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan Tapi memperbaiki memang masalah anak kekeluargaan ini ini? bisa menjawab, tapi remaja itu sama sekali menganggap iya. Sedikit Bapak Ibu, dari kasus ini posisi kontrol kita di posisi mana? Jadi dalam kasus manajer, dia tidak akan pernah menghardik, dia hanya mengingatkan keyakinan apa yang sudah dibuatnya. Nah, dari pemaparan yang saya ikutan atau perkenalkan kepada kita semua, apakah ada pertanyaan bagi Bapak Ibu ini? Iya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yayu. Jadi dari pemaparan dari Bu Yayu awal sampai bagian bukan akhir ya, maksudnya? Oke. Karena baru tulis. Nah, artinya sampai pada posisi kontrol, artinya kalau saya menyimak, artinya guru sendiri yang harus mengintrospeksi diri. Yang pertama, mungkin selama ini kita yang kurang mendengarkan anak murid. Yang pertama, kurang mendengarkan. Kedua, mungkin dari segi hukuman dan konsekuensi itu kan tadi dua hal yang berbeda. Kalau hukuman ini kan sanksi, artinya intinya hukuman ini sifatnya menyakiti anak. Sebenarnya bukan menyakiti secara fisik, bisa juga secara verbal dan sebagainya. Kemudian kalau untuk konsekuensi tersendiri itu kan akibat sebenarnya, akibat dari tindakan yang dilakukan oleh anak. Jadi menurut saya anak ini harusnya diberi pengenalan apa itu arti konsekuensi. Jadi biar dia paham, maklum lah ya, karena anak SD ini kadang dia tidak paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kemudian gini, ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Kalau jenis kita ini kan dari dulu pun kalau melakukan sesuatu itu memang terkadang diberi hukuman. Bukan sesuatu yang aneh lagi, memang udah terbiasa.
Tapi kalau seandainya jenis hukumannya seperti ini, anak tidak mengerjakan PR atau tidak menulis katakan, kita beri hukumannya jenisnya anak kita suruh menulis kembali, misalnya menulis saya tidak mengerjakan PR. Nah itu bagaimana tanggapan dari Bu Yai sendiri? Itu yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya yang tadi mengenai tentang perkataan ini ya. Biasa kan kalau kita hukuman tuh awas ya, kalau nggak ngerjakan PR besok diri di depan kelas. Kita kan bisa mengubah dari jenis ucapan yang kita ucapkan, memilih kalimat yang mungkin agak lebih halus, jadi anak mendengarnya tidak merasa tersakiti dan terintimidasi. Cuman terkadang apa yang mau kita praktekkan ini tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Anak-anaknya kadang-kadang kita kerasi salah, kita halusi salah. Kadang kita halusi pun dia makin tambah melunjak. Luar biasa tuh. Ada yang kadang-kadang sambil ngolok-ngolok. Kita tuh seperti tidak dihargainya sebagai guru. Karena seperti itu. Terus lagi ya. Itulah, makanya saya katakan kadang tuh kita maunya seperti ini, tapi di lapangan tidak sesuai. Itu kan dia tidak mau. Sebenarnya tidak seperti itu. Kadang-kadang maksud kita memberi hukuman pun bukan untuk menyakiti anak, tapi supaya anak tuh ada efek jerah. Oh kalau saya kalau saya lakukan ini, besok saya mungkin disuruh ibu. Cuman kadang-kadang anak-anak ini suka gini, sekali dua kali suara kita ini masih lembut, masih halus, tapi dia tuh tidak menanggapi kita, kadang-kadang tidak mau mendengarkan kita, makanya tiba-tiba kita meninggikan suara, tapi bukan maksudnya kita mau mengintimidasi atau menyakiti. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nopi atas uraian dan sekaligus pertanyaan. Ya betul apa yang dikatakan Bu Nopi, dalam teori ini di kurikulum Merdeka itu memang guru yang lebih banyak merefleksi diri, dalam arti dari segi pengajaran, pendidikan ataupun laku tingkah pendidik itu sendiri terhadap siswa. Jadi dalam restitusi yang udah kita buat atau hukuman posisi kontrol apa, kalau anak yang tidak mengerjakan PR tadi Bu Nopi, apakah memang harus salah ya kalau kita menghukum untuk menulis? Sebenarnya itu bukan termasuk dalam hukuman. Kita bisa membedakan. Jadi apabila kita memberikan anak itu, kalau dia melakukan tidak mengerjakan PR, terus kita kasih anak itu sebagai pengganti daripada apa yang sudah dia lakukan dengan menulis kalimatnya Bu. Tapi bukan mengajarkan di sekolah ya Bu ya. Nah, beda. Menulis kalimat atau janji dirinya, saya tidak akan mengulangi lagi, itu bukan hukuman. Itu hanya konsekuensi. Dalam hal di sini Bu, kalau kita menerapkan restitusi 5 kontrol ini, memang kalau kita lihat teori tidak mudah, yang prakteknya sakit. Di sini bukan arti dalam kita tuh memberikan anak itu berpihak pada anak ataupun memberikan anak itu dengan arti kita tidak ada ketegasan. Ketegasan pasti ada. Ketegasan pasti ada. Cuman yang benar-benar yang kita itu kan supaya trik yang kita akan lakukan dalam teori ini, gimana caranya, strategi apa yang kita buat supaya anak ini menyadari. Nah, jadi bukan kita yang mengingatkan kamu ini salah, bukan, tapi dia sendiri menyadari. Maka di situ dituntut di sini tuh harus ada komunikasi intim antara siswa dengan gurunya sebelum memulai pelajaran. Pasti siswanya dulu kita tanya dulu kemauannya, keyakinan kelas itu pasti kembali lagi keyakinan kelas. Apabila dia melakukan kesalahan sebesar apapun, kita tetap hadapi, kita tanya apakah yang kamu buat kemarin itu tidak ada di dalam diri kamu sehingga kamu bisa membuat kesalahan. Hanya itu aja sebenarnya. Memang benar-benar strategi atau trik yang dituntut dari pendidik, tapi bukan untuk menghadapi. Kalau masalah bahasa yang ucapan dari udah terbiasa dari guru ya, kalau udah ketegasan kita diejek siswa. Balik-balik lagi itu kepada keyakinan dirinya lagi sendiri, apakah perbuatan dia itu salah. Kita tidak salah,
Kalau memang anak itu masuk, kita ceramah sebentar, kita ingatkan apa mungkin dia lupa dengan apa yang sudah diyakini dalam dirinya. Itu sebisanya. Jadi memang kita pun ada harus ketegasan, enggak kita pun selengean istilahnya ya menghadapi siswa karena takut siswa ini begini kita lalu sama dengan yang enggak. Kalau memang harus anak itu ditegur. Kalau memang harus anak itu mendapatkan ketegasan, tetap mendapatkan ketegasan. Artinya poin pentingnya tuh kesepakatan bersama. Kesepakatan dan harus diyakini dalam dirinya sendiri. Itu yang poin penting. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan pernah tahu apa yang diinginkan dia, kan tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan di kelas, apa yang saya harus lakukan, kan tidak tahu. Tapi kalau kesepakatan itu sudah secara sama-sama kita lakukan, dia akan paham dengan sendirinya. Gimana Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu yang lain? Pas? Ini kulit luar ya Bu, kulit luar. Nanti kita akan ketemu pada di Januari pas nanti ada pelatihan dari memang benar-benar kulit-kulit merdeka. Insya Allah, ya Pak ya. Ya dari paparan ini sekian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pandangan atau refleksi bagi diri kita sendiri. Memang ini teori, prakteknya kita belum bisa menjalankan perlahan-lahan. Jadi ini hanya pembuka pemikiran kita saja sebagai pendidik untuk mengatasi siswa. Nah, saya akhiri dulu ya sampai sini berbaginya, pembuka pemikiran kita dan mengenalkan daripada kulit luar dari kurikulum merdeka yang tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya kesempatan dan guru-guru yang sudah mau ikut berbagi dengan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.